sahabat Kompas TV, ketemu lagi di Polling Podcast Keliling, saya Laura Elvina. Sahabat Kompas TV, hari ini saya ada di kantor Afris Assurance karena di episode kali ini kita akan bahas tentang warisan kebaikan solusi perlindungan masa depan. Nah, teman-teman pasti tahu kan, sekarang ini banyak sekali produk asuransi yang hadir di tengah kita. Tapi sayangnya, masih banyak masyarakat yang ragu-ragu untuk membeli produk asuransi. Padahal, asuransi bisa digunakan untuk merencanakan keuangan keluarga kita dan sangat-sangat bagus untuk bisa menjamin kebutuhan kita dan keluarga pada saat kita tua nanti atau pada saat kita tutup usia. Tapi sebelum membahas lebih lanjut tentang asuransi warisan kebaikan ini, kita lihat dulu video yang berikut ini. Untuk putraku yang kusayangi, banyak hal yang tidak bisa ayah sampaikan di dalam surat ini. Akan tetapi, ayah ingat ketika kamu lahir, bagaimana bahagianya melihatmu dan bisa menjadi pria mandiri yang mampu melindungi keluargamu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala kebaikan yang telah kamu terima. Sayangi orang-orang terdekatmu. Bersama surat ini, ayah meninggalkan warisan kebaikan untukmu sesuai dengan hakmu sebagai anak. Selain itu, ayah juga ingin kamu tahu bahwa selama ini ayah selalu memberikan donasi untuk sebuah yayasan. Karena di sanalah ayah punya kenangan indah yang tidak pernah bisa ayah lupakan. Ayah ingin selalu kamu jaga warisan kebaikan ini. Dan tolong sampaikan pesan ini kepada pengurus yayasan. Karena tanpa mereka, ayah tidak akan bisa seperti sekarang ini. Ayahmu memang orang yang baik. Saya ingat betul, ketika masih kecil, di sini dia selalu membantu saya dan teman-teman yang lain. Kamu gak apa-apa? Ya gak apa-apa, tapi sakit banget. Udah, jangan nangis lagi. Nih, permen buat kamu. Makasih. Kamu mau roti? Nih, buat kamu. Kita makan sama-sama ya. Terima kasih. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan. Saya yakin akan banyak anak-anak di sini yang terbantu oleh kebaikan ayahmu. Tidak menyangka ayahmu masih mau berbagi kebaikan dengan anak-anak di sini. Beliau sampai tidak ada pun masih memberikan warisan kebaikan kepada kami. Iya Pak Ade. Terima kasih juga sudah menjadi teman ayah dari kecil hingga ayah sudah tiada. Saya pamit Pak Ade. Oh iya, Terima kasih. sama-sama. Ayah, aku bangga jadi anak ayah. Ayah sudah memberikan warisan kebaikan untukku dan juga anak-anak lainnya. Terima kasih, Ayah.
Oke, berbicara tentang perencanaan keuangan, Afris punya solusinya nih teman-teman. Jadi mereka punya produk baru yang namanya Asuransi Warisan 108 yang menggunakan prinsip syariah. Dan mereka ini menyebut atau memiliki slogan dari asuransi ini adalah asuransi kebaikan. Untuk membahasnya, kita akan berbincang dan juga berdiskusi dengan dua narasumber saya yang sudah ada di sebelah saya hari ini. Yang pertama ada Bapak Nurmansyah Soleiman, Head of Agency PT Afris Assurance. Halo, Pak Nurman. Halo, selamat pagi dan semangat pagi, Laura. Semangat pagi, Pak Nurman. Yang saya notice, Pak, kalau misalnya dari orang asuransi adalah selalu semangat pagi. Kenapa tuh, Pak? Ya, karena pagi hari itu kita sedang semangat dan masih panjang waktu kita mengerjakan hal-hal yang baik selama hari tersebut. Luar biasa. Jadi sepanjang hari, pagi hari ya, Pak? Pagi hari terus. Oke. Yang kedua ada Bapak Abdul Kholik, Head of Syariah PT Afris Assurance. Semangat pagi, Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kholik. Apa kabar nih? Luar biasa. Baik. Baik. Oke, sudah siap ya Bapak-bapak, kita akan berbincang tentang asuransi atau sebenarnya lebih kepada perencanaan keuangan keluarga begitu ya Pak ya. Oke, karena tadi saya sudah mention bahwa asuransi kebaikan ini atau asuransi warisan 108 ini menggunakan prinsip syariah. Saya mau ke Pak Kholik terlebih dahulu untuk menjelaskan sebenarnya konsep asuransi syariah ini seperti apa sih Pak? Biar ini teman-teman Kompas TV, sahabat Kompas TV yang di rumah punya pemahaman yang sama nih tentang asuransi syariah. Silakan, Pak. Thank you, Laura. Jadi asuransi syariah itu adalah asuransi yang berdasarkan atas prinsip tolong menolong. Jadi sesuai dengan tagline dari produk warisan 108 yaitu warisan kebaikan. Maka dengan spirit orang menolong kita ingin berbagi dengan kebaikan dengan sesama. Kalau selama ini kita bicara perencanaan keuangan tujuannya hanya untuk orang-orang kita cintai, anak atau istri, maka dengan produk ini kita harapkan kita bisa memberikan nilai lebih, value kebaikan, berbagi dengan orang-orang lain, dengan saudara-saudara kita yang lain, dengan masyarakat yang lain, sehingga kemudian apa yang kita tinggalkan itu memberikan manfaat yang begitu luas. Dan dari sisi syariah, hal ini sangat sesuai dengan prinsip syariah. Mengapa? Karena pada dasarnya, kalau kita lihat dari sisi agama gitu ya, Tuhan juga telah mewajibkan kita untuk menyiapkan sesuatu yang baik untuk masa depan. Kalau kita sebut itu sebagai warisan, kita punya kewajiban menyiapkan warisan untuk masa depan. Jadi kita nggak bisa hidup terserah nanti aja deh, atau terserah takdir Tuhan ya nggak bisa. Tuhan mewajibkan kita menyiapkan warisan masa depan, bukan hanya buat keluarga tapi buat kebaikan-kebaikan yang mungkin pernah kita lakukan dan ingin kita nikmati sampai dengan kita sudah tiada nanti. Gitu kira-kira. Kira-kira bedanya sama asuransi yang konvensional syariah itu apa ya Pak? Ya pertama prinsip ya, kalau syariah itu tolong menolong, saling melindungi. Artinya gini, ketika orang tersebut membeli produk asuransi syariah, dari awal dia sudah berikrar, berniat untuk tolong-menolong dengan peserta yang lain. Ya, dan kemudian juga tolong-menolong dalam bentuk apa? Orang-orang itu mengumpulkan dana, ya kalau dalam bahasa Arabnya namanya dana tabaru atau dana kebajikan, dana tolong-menolong dikelola oleh perusahaan asuransi. Nanti kalau salah satu peserta ini mengalami musibah, mengajukan klaim, maka dana tolong-menolong ini digunakan oleh perusahaan asuransi untuk membayar klaim. Sementara kalau di asuransi konvensional konsepnya adalah transfer risiko. Jadi klaim ditanggung oleh perusahaan asuransi. Itu perbedaan prinsip dari asuransi syariah dengan yang konvensional. Jadi bisa dibilang kayak apa ya? Prinsip dasarnya itu adalah tolong menolong ya. Tolong menolong. Apalagi kalau misalnya sama muslim tuh biasanya diwajibkan tuh Pak Betul. untuk tolong menolong. Betul. Oke. Terima kasih Pak Kholik. Mungkin kita langsung tanya nih sama Pak Nurman gitu ya, tentang warisan 108 ya. Itu sebenarnya asuransi apa sih Pak? Oke. Warisan 108 ini sebenarnya asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa. Ya, salah satu dari bentuk asuransi jiwa yang paling ekonomis sebenarnya. Artinya dengan premi yang kecil kita bisa mendapatkan manfaat proteksi atau di sini kita bilang manfaat warisan kebaikan yang sangat besar. Ya. Jadi ini adalah jenis asuransi yang paling ekonomis ya, namun dengan menghilangkan beberapa kelemahannya. Ya, kelemahan asuransi seperti ini biasanya hanya berlaku sampai jangka waktu tertentu, 5 tahun, 1 tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun. Kalau setelah masa kontrak berakhir kita masih sehat atau masih hidup, maka manfaatnya sudah tidak berlaku. Ya, dan premi yang ada yang pernah dibayar memang tidak dikembalikan. Ya, seperti asuransi mobil aja sifatnya. Nah, di warisan 108 kami menggunakan asuransi jiwa
jangkawarsa ini untuk meminimalkan ya premi atau dalam hal ini kita bilangnya kontribusi diminimal dengan manfaat yang maksimal. Ya. Namun kita panjangkan masa berlakunya hingga 108 tahun usianya. Oh, jadi kenapa namanya itu warisan 108? Betul. Ya, sehingga bisa dipastikan semua peserta setelah menyelesaikan masa pembayaran kontribusinya itu pasti akan menerima manfaatnya. Ya, karena tidak ada batas waktu misalnya 20 tahun atau 10 tahun, namun sampai seseorang berusia 108 tahun. Ya. Nah, kemudian selain itu ya, juga kita berikan keistimewaan bahwa masa pembayaran kontribusinya ini sangat pendek. Ya, hanya 5 tahun, 3 tahun, atau bahkan sekaligus. Dan juga sangat fleksibel karena bisa dibayar tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, bahkan bulanan. Ya, jadi boleh saya katakan melalui warisan 108 ini, setiap orang di Indonesia bisa melakukan perbuatan baik, bisa memberikan warisan kebaikan kepada siapapun. Ya, kepada keluarganya tentunya. Oke, jadi itulah kenapa disebut warisan kebaikan juga ya Pak ya. Nah, saya tuh sebenarnya kalau ngomongin soal asuransi itu lately ya Pak ya, cukup excited karena menurut saya ini bisa jadi instrumen untuk perencanaan keuangan. Betul. Kalau dulu mungkin persepsi saya tentang asuransi itu ya mungkin masih ada juga masyarakat kita yang kayak aduh nggak mau deh asuransi, tapi saat ini saya tuh cukup excited gitu. Makanya pas kemarin dikasih tahu kita ngobrol soal asuransi, oh oke, gitu. Saya juga penasaran ini sebenarnya asuransi warisan 108 ini apa gitu. Jadi memang basicnya adalah asuransi jiwa gitu ya. Nah, kan pertanggungannya sampai 108 tahun. Betul. Yang bisa mengambil asuransi ini siapa Pak? Boleh dibilang semua orang yang masih sehat, ya masih layak diasuransikan, kemudian sudah memiliki penghasilan atau nilai ekonomi hidup, itu sudah bisa. Berarti dari umur? Dari umur 17 sampai dengan 70 tahun. Oh, dari umur 17 tahun. 17 tahun hingga 70 tahun. Kenapa dari 17 tahun? Bukankah biasanya 17 tahun itu dia masih tinggal bersama orang tua, Pak? Iya, satu memang dia masih tinggal bersama orang tua, namun secara kependudukan dia sudah dianggap dewasa. Dan sudah bisa memiliki income sendiri sebenarnya. Berarti orang yang sudah dianggap dewasa menurut Pak Nurman memang sudah layak untuk memiliki asuransi atau bagaimana Pak? Semakin cepat sebenarnya semakin baik. Ya, banyak juga para orang tua yang begini. Saya lebih baik memberikan warisan bukan untuk anak, tapi buat masa depannya lagi, bahkan buat cucu. Dan itu bisa dia mulai sejak dia mengasuransikan anaknya, walaupun misalnya anaknya masih umur 17 tahun dan mungkin masih jomblo. Sudah boleh juga jomblo ya. Sih biasanya 17 tahun. Oke. Nah, ini kira-kira susah tidak Pak untuk misalnya saya mau buat asuransi warisan 108 ini. Susah tidak prosesnya? Oh, sangat simpel ya, sangat simpel, dan terutama karena memang masa pembayaran preminya itu sangat pendek ya. Jadi ini ada bedanya ya dengan asuransi jiwa yang lainnya gitu. Iya, karena kita kasih pilihan memang jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa membeli asuransi itu seperti punya hutang. Jadi mereka nggak mau dapat punya hutang jangka panjang, nggak mau mainnya pendek-pendek. Nah, itu kita sediakan. Bisa 5 tahun, 3 tahun, bahkan yang premi sekaligus pun kita sediakan. Oke, jadi maksimal itu 5 tahun ya? Masa pembayarannya iya, namun kontrak tetap sampai usia 108 tahun. Jadi bayarnya 5 tahun, tapi ditanggungnya sampai 108 tahun. Betul. Nah, 5 tahun itu cara pembayarannya tadi seperti yang Pak Nurman sampaikan ya, bisa berapa kali Pak? Bisa 5 tahun bisa dibagi dalam bulanan, mulai dari 380.000 per bulan. Ya, itu buat contoh untuk pria ya usia 30 tahun itu dengan 380.000 per bulan itu sudah dapat warisan kebaikan. Dia sudah bisa memberikan warisan kebaikan sebesar 230 juta. 230 ya, juta. Jika seorang pria. Kalau seorang wanita itu dengan jumlah kontribusi yang sama
bisa memberikan warisan kebaikan hingga 270 juta rupiah. Oke. Dan dijamin, cukup 5 tahun, ya sudah. Sampai 108 tahun dia aman. Oke, ini proses klaimnya susah tidak, Pak Nah, Poli? baik. Sebelum sampai ke proses klaim, mungkin saya perlu tarik ke depannya dulu ya. Boleh. Ya, pada dasarnya namanya asuransi itu dia akan membayar kewajibannya sebesar apapun. Dengan catatan memang pada saat mengajukan asuransinya, semua informasi yang diberikan itu benar. Nah, Karena ini prinsip, catatan penting betul, ya Pak ya? prinsip asuransi itu adalah utmost good faith. Nah, apalagi kalau di asuransi syariah, prinsip asuransi itu di awal harus jujur. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pada saat kita mengajukan permohonan asuransi jiwa, apakah kita sudah cukup jujur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ada di surat permintaan? Mungkin itu kenapa kita luncurkannya pas 1 Ramadan ya Pak. Betul. Karena kalau nggak jujur langsung batal puasanya. Betul. Langsung batal puasanya. Jadi sebagai informasi, sahabat Kompas TV, asuransi warisan 108 ini yang dari Afris baru diluncurkan tanggal berapa Pak? Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan, 1 Ramadan. ya. Oke. Jadi momentumnya momentum berbagi kebaikan, warisan kebaikan untuk sesama. Jadi momentumnya tepat. Nah, kembali lagi ke masalah klaim. Jadi ketika kemudian kita sudah mengisi formulir permohonan asuransi jiwa itu dengan benar, secara terbuka gitu ya, terutama pada saat kita mengisi pertanyaan tentang kesehatan, maka itu untuk menjamin bahwa nanti proses di belakangnya akan mudah. Nah, yang terjadi adalah seringkali, ini kebanyakan mungkin orang Indonesia adalah pada saat mengisi formulir, apakah Anda sedang menderita penyakit X, penyakit tertentu? Oh tidak. Padahal tidaknya itu dia nggak tahu karena belum pernah medical check up. Maka kami menyarankan kalau memang dia tidak tahu, tulisannya tidak tahu gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita merasakan tubuh kita nggak oke, tapi begitu kita mengisi surat permintaan asuransi jiwa, yang ada kemudian kita seolah-olah seperti menutupi kondisi kesehatan kita. Apa yang terjadi kalau calon nasabah itu menutupi? Ya. Biasanya dalam polis asuransi jiwa itu ada yang namanya masa melihat. Ya, jadi biasanya 2 tahun ya Pak Norman ya. 2 tahun itu kita akan lihat incontestable period, di mana dalam waktu 2 tahun itu apabila terjadi klaim dengan diagnosa tertentu, maka perusahaan asuransi punya hak untuk melakukan investigasi. Untuk melihat apakah memang benar ini real, kondisinya baru terjadi setelah orang itu membeli polis, atau jangan-jangan ini sudah lama tapi nggak diungkap. Nah, jadi ya ketika kita ingin membeli asuransi pastikan tidak ada dusta di antara kita. Prinsipnya kalau kita lakukan gitu ya? dengan benar, dengan baik, nggak usah khawatir, pasti dibayar. Pasti dibayar ya? Pasti akan dibayarkan klaimnya karena memang itulah yang kami janjikan, itulah produk utama kami. Kami senang justru saat membayar klaim karena itu berarti menolong masyarakat yang memang mempercayakan masa depan keuangannya kepada kami. Jadi nggak usah khawatir. Begini Pak Norman, mungkin ada ketakutan di masyarakat kita itu ketika mereka harus jujur tentang kondisi kesehatannya, itu nanti jadi tidak tercover misalnya gitu, atau mungkin jadi preminya jadi semakin tinggi gitu. Nah ini menurut Pak Norman gimana nih ketakutan seperti ini? Mungkin saya jawab gini, sama seperti kalau kita ke dokter, kita pengennya dokter kan kasih tahu apa adanya. Iya. Ya, jangan sampai disembunyikan dan ntar gue lagi tenang-tenang, padahal ada penyakit ini, tau-tau dut aja gitu kan, nggak lucu. Ya, perusahaan malah asuransi yang salah nanti. Iya, kita juga pengennya demikian. Apa adanya tuliskan saja. Entah itu diterima atau tidaknya, kita kan punya tim profesional yang tidak serta-merta menolak. Kita akan melihat sungguh-sungguh jika resikonya memang masih bisa kita terima, jangan khawatir, kita pasti akan terima. Dibanding dengan kita menyembunyikan data, nanti akan menyulitkan, bukan menyulitkan kita, menyulitkan ahli waris kita nantinya. Iya. Oke, jadi memang harus jujur. Jadi kalau misalnya sudah jujur, ya nggak ada masalah ya Pak Klik? Pasti tidak akan ada masalah. Nah, ini pasti ada kekhawatiran juga atau pernah pasti terjadi untuk asuransi gagal bayar premi. Nah, bagaimana dengan warisan 108 ini? Kalau terjadi gagal bayar itu seperti apa, Pak? Oh, dalam arti nasabahnya tidak bisa membayar lebih lanjut ya? Betul. Oke, ini tentu saja satu kejadian yang tidak pernah diharapkan baik oleh nasabah, baik oleh ahli waris nasabah maupun oleh perusahaan asuransi, ya. Jadi kita semua berusaha menghindari hal ini. Nah, kami sebagai perusahaan asuransi tentu saja menyiapkan tidak serta-merta demikian ya. Kami ada namanya grace period. Itu 30 hari setelah jatuh tempo kita masih bisa tunggu. Ya.
Dan kekhawatiran banyak orang untuk gagal bayar ini, gagal membayar atau membayar kontribusi premi ini, yaitu membayar kontribusi ini adalah biasanya karena mereka merasa, aduh kayaknya lama ya kewajiban ini ya. Ya, jadi kayak utang dianggapnya. Nah, jadi kayak ini rasa-rasanya kayak saya ngambil KPR nih. Iya, kira-kira begitu. Ya, KPR tidak jelek ya. Betul. Dan ini pun bisa dipakai untuk mengcover KPR loh nantinya. Ini boleh nanti tipsnya nih Pak. Oh, Oke, boleh, kita lanjutkan dulu ya. Tapi kami berusaha memberikan solusi ya. Dengan cara apa? Dengan cara premi kontribusi kami sangat fleksibel. Waktu bayarnya hanya 3 tahun atau 5 tahun, bahkan sekali bayar nggak usah pusing lagi pun bisa. Ya, kemudian kalaupun memilih 3 tahun atau 5 tahun, itu pun bisa memilih dengan cara bayar tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan atau bulanan. Jadi sangat fleksibel. Dengan pendeknya masa bayar kontribusi ini, kami harapkan memperkecil risiko terjadinya gagal bayar oleh nasabah. Ya benar juga sih. Oke. Sebelum saya lanjut, saya pengen banget nih Pak curhat gitu ya. Kira-kira yang cocok untuk saya itu seperti apa nih asuransinya. Tapi nanti dulu kita lihat dulu video yang berikut ini. Baik, kita akan lanjutkan diskusinya bersama dengan Pak Nurmansyah dan juga Pak Abdul Khalik. Pak Nurman tadi disebutkan ini asuransi warisan 108 bisa untuk diwariskan untuk membayar KPR loh. Gimana tuh caranya? Iya, dalam arti begini, jika seseorang mengambil KPR kan ada risiko ya, dimana jika si pencari nafkah utama meninggal dunia, pencari nafkah utama ini bisa suami atau istri ya? Bisa suami atau istri. Kadang-kadang istri juga pencari nafkah utama. Betul. Ya. Nah, saat orang pencari nafkah bagi keluarga ya, meninggal dunia, pada saat terjadi meninggal dunia, kan tidak serta-merta kewajiban misalnya KPR tadi hilang. Betul. Tetap ada kewajiban membayar kepada developer atau kepada pihak bank. Nah, dengan asuransi warisan 108 ini, kami bisa mengaturkan untuk membayarkan sisa hutangnya ya dengan jumlah tertentu, di mana setelah itu selisihnya tetap menjadi hak daripada ahli waris. Tentu saja harus diajukan secara khusus dan nanti ada yang namanya bankers clause ya, dan bisa dicantumkan di polis kami. Ya, jadi bisa untuk bayar hutang, untuk segala macam. Segala macam ya Pak iya. ya. Oke, jadi bisa dibilang asuransi jiwa atau asuransi warisan 108 ini memang diperuntukkan untuk perencanaan keuangan keluarga ya Pak ya. Iya. Kira-kira nih Pak ya, kalau misalnya seperti saya punya suami gitu ya. Saya sekarang 34 tahun. Kira-kira bukan siapa? rahasia ya, 34 tahun. Buka aja Pak. Oh, harus jujur. Harus bulan jujur, puasa, harus jujur bulan puasa. Kira-kira nih yang harusnya diasuransikan atau dibuatkan asuransi warisan 108 ini saya atau suami saya nih Pak sebaiknya. Pertama kita bicara mengenai kemungkinannya. Ya. Kemungkinan yang akan terus bekerja sampai usia pensiun biasanya adalah pihak suami. Ya, walaupun sekarang Laura bekerja, tapi kan tidak lebih besar kemungkinannya misalnya saat sudah memiliki seorang anak dan saking cintanya sama anaknya akhirnya berhenti bekerja, toh suami sudah cukup. Maka yang diutamakan sebenarnya harusnya suami dulu ya. Suami yang mengambil asuransi ini sebagai tertanggung. Nah, untuk di asuransi ini ada pihak tertanggung, ada pihak pemegang polis atau pemilik polis. Nah, ini tips itu beda ya? Beda ya? Ya, bisa sama, bisa beda. Artinya bisa aja pemegang polisnya suami, tertanggung juga suami. Ya. Tapi saya ingin kasih tips untuk para istri nih ya. Dengerin nih ya, para istri ya. Buat para istri dengerin ya. Para istri. Kalau Anda ingin mengambil asuransi jiwa untuk suami Anda, sebaiknya pemegang polisnya itu istri. Kenapa? Istri sebagai pemegang polis itu berhak untuk mengganti ahli waris at any time.
Jadi kalau ini dipegang seorang suami, risikonya lebih besar. Lebih baik Anda yang pegang, tertanggung suami, tapi Anda yang pemegang polis, sehingga dia nggak bisa macam-macam. Ya, nggak bisa ganti-ganti ahli waris gitu kan. Saya langsung pulang nih, nanti saya langsung ngomong nih. Coba periksa. Periksa siapa memegang polisnya ya. Iya. Kalau masih suami bisa ganti kok. Oh, jadi tipsnya gitu ya Pak ya, pemegang polisnya itu bisa mengganti ahli warisnya siapa. Iya. Jadi kalau misalnya memang mau diwariskan ke saya misalnya dan anak-anak, Iya. berarti tertanggungnya adalah suami, pemegang polisnya saya. Iya, gitu supaya ya. ahli warisnya tidak bisa diganti-ganti. Betul, tetap Nah. saya dan anak-anak. Iya, betul. Bagus juga tuh Pak tipsnya. Terima kasih loh Pak Dirman. Kembali. Oke. Nah, ini warisan 108 ini apakah hanya bisa untuk atau menjadi warisan untuk keluarga saja atau gimana nih Pak Kori? Iya, jadi makanya keunggulan 108 ini sesuai dengan tagline-nya, warisan kebaikan, kita tidak menginginkan produk ini tidak hanya memberikan kebaikan bagi keluarga atau ahli waris kita, namun juga sesama. Contoh perumpamaan Laura adalah donatur dari sebuah yayasan yatim piatu lah gitu ya, di mana yatim piatu yayasan tersebut sering mendapatkan donasi dari Laura yang kalau suatu saat berhenti kemudian akan memberikan impact terhadap si yayasan tersebut. Donasinya jadi terhenti. Betul. Nah, kemudian Laura juga ingin jangan sampai kebaikan saya terhenti cuma gara-gara mohon maaf saya sudah tidak ada di muka bumi ini. Jadi manfaat dari produk warisan 108 ini bisa kita gunakan juga untuk berbagi nih dengan yayasan-yayasan sosial, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga keagamaan, atau bahkan juga untuk mohon maaf upacara kematian gitu Pak ya. Di Indonesia mengaben, yang kemudian membutuhkan dana yang banyak Rabu Solo di Toraja gitu ya. Nah, jadi manfaatnya tidak hanya bagi keluarga atau ahli waris, bisa kita gunakan untuk melestarikan warisan kebajikan yang pernah kita lakukan pada saat hidup. Keren banget. Ya, jadi kebaikannya nggak cuma harta nih, pahala gitu ya. Apalagi jadi Ramadan. walaupun sudah tutup usia, kebaikannya tetap berjalan. Betul. Satu lagi nih, ya mungkin juga bisa digunakan untuk wakaf, contoh. Bisa juga. Bisa. Jadi uang pertanggungannya nanti diberikan kepada lembaga yang mengurusi wakaf atau nazir untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Nah, wakaf ini kan pahalanya mengalir sampai dengan hari kiamat, walaupun kita sudah nggak ada di muka bumi. Nah, jadi ya itu warisan kebaikan, berbagi kebaikan untuk sesama. Jadi warisannya, kebaikannya itu tidak berhenti di satu saat tertentu, tapi terus ya. Kalau di luar negeri kita sering lihat kan ada rumah sakit di mana dia punya wings atau bangunan sayap yang diberi nama dengan nama seseorang. Nah, kenapa? Karena dia memang yang membiayai pembangunan itu, dan itu kita bisa lakukan dengan mudah ya dengan warisan 108 ini. Jadi kita sangat mendukung ya untuk kegiatan-kegiatan filantropis. Selama ini yang bisa melakukan kegiatan filantropis biasanya itu konglomerat. Kalau baca di berita konglomerat ini ya filantropi tertinggi atau apa gitu ya. Nah, dengan produk warisan 108 ini setiap orang bisa melakukan kegiatan filantropi. Siapapun ya, siapapun, mulai dengan 380.000 per bulan. Atau sekaligus mulai dari 35 juta rupiah aja. Itu sudah memberikan warisan sebesar 530 juta untuk orang usia 30 tahun. Jadi sangat mudah. Kalau begitu ada syarat khusus nggak untuk lembaga sosial ini agar mereka bisa menjadi ahli waris dari warisan 108 ini, Pak? Betul. Jadi kalau ingin menjadikan lembaga sosial atau lembaga keagamaan sebagai penerima manfaat dari produk warisan 108 ini, yang pertama lembaga itu harus memiliki dasar legal hukum, ya, punya badan hukum, ya. Yang kemudian yang kedua pada saat pengajuan surat permohonan asuransi jiwa itu harus disebutkan. Jadi concernnya itu benar-benar disebutkan di nama yayasannya. Jadi pada saat nanti eventnya kejadian atau klaimnya terjadi, kami dari pihak Avris akan secara jelas, oh ini pihak-pihak yang akan menerima manfaat dari polis warisan 108 ini. Oke, berarti di polisnya sudah ini ya tercantum nama ahli warisnya adalah lembaga sosial tersebut. Betul. Gitu. Nah, atau mau dibagi juga bisa. Oh bisa. Ada lembaga dapat, keluarga juga tetap ada. Bisa kayak gitu, Pak? Bisa. Jadi kalau misalnya Laura nanti punya banyak anak, Amin. supaya nggak berantem, paling gampang pakai produk ini. Langsung dibagi berapa persennya. Itu bisa. Ya, jadi nggak usah pakai drama-drama lah gitu kan. Berarti saya nggak harus ke notaris lagi untuk membagi. Nggak perlu, itu. tidak perlu. Kan biasanya orang itu, ya masyarakat kita pada umumnya lah ya, untuk
berpikir saya akan mewariskan apa ya ke anak saya. Pasti yang pasti lah, yang paling common adalah tanah, rumah, ya Pak ya. Apakah ini bisa menjadi pengganti atau bisa berjalan beriringan? Saya tidak berani mengatakan ini bisa menggantikan, tapi harusnya ini sangat-sangat patut menjadi complementary. Tanda misalnya, contoh Laura punya satu rumah yang setelah meninggal ingin diwariskan. Hukum di Indonesia tidak bisa diwariskan begitu saja, harus ganti nama. Dan untuk alih nama ini ada biayanya yang tidak kecil. Lumayan besar juga. Lumayan besar. Misalnya mau bagi 3. Ya, mau bagi 3 misalnya. Pertama sebelum ganti ke siapa dulu. Begitu mau ganti namanya saja, itu sudah harus membayarkan pajak tertentu kepada pemerintah. Itu aturan, ya. Dan kalau itu tidak tersedia, akhirnya menimbulkan masalah. Nah, kita tidak ingin memberikan warisan masalah kepada ahli waris kita, kan. Kita maunya warisan kebaikan untuk yang kita berikan. Nah, ini bisa memudahkan, ya, bisa memudahkan. Demikian juga saat pembagiannya, karena nggak mungkin kan rumah itu dipotong jadi 3 kayak kue, nggak mungkin. Mau nggak mau harus dijual dulu atau salah satu yang mengambil. Ya, sehingga dengan produk warisan 108 ini kita bisa gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya contoh gampangnya rumahnya 3 miliar, ya, anak 3 orang. Artinya kan sebenarnya bagiannya masing-masing adalah 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Ya, tanpa kita memiliki warisan 108 ini, maka begitu kejadian rumah tersebut yang harganya 3 miliar itu harus dijual dulu. Siapa yang mau membiayai pajaknya? Ya. Kemudian oke lah, pajak urunan bisa. Dapatlah rumah itu ganti nama kepada siapa? Kan masing-masing bagiannya 1 miliar. Ini 3 miliar, artinya yang 2 orang harus membayar kepada salah satu. Masing-masing supaya dapat, yang dapat rumah ini harus membayar kepada yang 2 orang yang tidak dapat. Dari mana dia dapat uang? Nah, dengan warisan 108 ini kita bisa rencanakan di mana masing-masing akan memiliki uang pertanggungan misalnya 3 miliar. Sehingga kalau ada kejadian ABC anaknya, ya, kemudian kejadian rumah itu kan harganya 3 miliar. Siapapun yang inginkan rumah itu punya dana 3 miliar untuk dibagikan atau dibayarkan kepada saudara yang lain. Nah, ini bisa mengatasi masalah juga. Jadi bisa langsung direncanakan dengan warisan 108 ini ya. Oke. Pak Kholik, apakah yang boleh mengambil atau memiliki asuransi warisan 108 ini hanya umat muslim saja nih? Karena kan namanya juga syariah. Betul. Sebenarnya enggak. Siapapun, kalau tadi yang Pak Norman sampaikan, orang kalau sudah punya penghasilan, ya perlu memikirkan. Jadi tidak ada batasan, walaupun ini produk syariah itu kan universal. Siapapun bisa mengambil manfaat dari produk ini. Justru produk ini bagus, mengapa? Karena terutama bagi orang-orang yang mungkin sampai dengan saat ini masih belum familiar dengan konsep asuransi syariah, ini bisa menjadi alternatif. Ya, alternatif bagi mereka untuk merencanakan keuangan masa depan yang lebih baik. Saya mau menambahkan tadi satu mengenai masalah warisannya. Warisan itu kan selama ini dipersepsikan harta. Padahal sebenarnya kalau kita bicara hukum, nggak cuma harta, utang pun warisan. Otomatis ya Pak. Otomatis. Itu benar tuh Pak. Dan itu nggak boleh ditolak gitu kan, nggak bisa dialihkan. Misalnya suami saya, ya oke, ya pasti kan semuanya akan tutup usia begitu ya. Suami saya kalau meninggal ternyata dia punya utang, pasti saya akan menanggung kan Pak ya. Kamu dan anak-anak. Betul Pak. Jangan lupakan anak-anak. Kalau aset yang ditinggalkan cukup, no problem, nggak ada masalah. Bagaimana kalau kurang? Dengan produk warisan 108 ini, taruhlah ya ibaratnya kedukaan, hati sedang susah, dengar kabar, wah suami punya utang, lebih susah lagi kan. Tapi dengan adanya uang pertanggungan kan sedikit mengobati. Paling tidak menambah beban duka yang sedang kita rasakan. Apalagi kalau kemudian contoh nih, utangnya utang usaha gitu ya, yang kemungkinan pada saat dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan nggak ada asuransinya, itu kan repot ya. Tapi dengan memiliki produk warisan ini paling tidak mengurangi beban. Apapun yang terjadi, kalau memang takdir itu akan terjadi pada diri kita berpulang, paling tidak keluarga, istri, anak-anak kita punya kesempatan untuk melunasi utang. Melanjutkan hidup juga ya Pak. Betul. Ya. Jadi melanjutkan hidupnya tidak tertatih-tatih sekali begitu. Betul. Oke, Pak Nurman Bapak mungkin punya tips nggak ya untuk masyarakat Indonesia ini memilih asuransi yang tepat itu seperti apa sih seharusnya? Oke,
Memilih asuransi ini bukan hal yang sangat sederhana sebenarnya, karena tergantung banyak hal. Pertama yang kita perlu tahu adalah berapa besar kebutuhan kita. Ya, umumnya para financial planner itu mengatakan yang coverage yang ideal, kita ngomong ideal ya, itu adalah 10 tahun income idealnya. Tapi tentu saja mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh proteksi sebesar 10 tahun income itu, biasanya orang sangat minim akhirnya ngambilnya. Ya, dan sangat tidak mencukupi jika terjadi sesuatu. Nah, produk warisan 108 ini karena memang berupa produk jangka warsa yang saya katakan ini salah satu produk termurah di asuransi jiwa, namun dengan proteksi yang boleh bilang permanen karena sampai 108, ini bisa membantu dalam hal itu. Ya, sehingga dengan menyisihkan 10-20% dari income-nya, kalau dia masih muda, dia bisa cover tuh sampai dengan 10 tahun income tersebut. Jadi pertama tentukan dulu berapa yang kita mau cover. Ya, tentu saja tiap orang berbeda-beda karena income juga berbeda-beda. Ya. Kemudian kita tentukan juga berapa lama kita bersedia membayarnya. Ya. Nah, produk kami ini bisa pilihannya 3 tahun, 5 tahun atau single. Ini sangat cocok buat orang-orang yang income-nya itu belum tentu berkepanjangan. Para artis misalnya, kadang-kadang kan nggak bisa. Belum tahu sekarang dia terkenal, belum tahu 3 tahun lagi Ya, apakah dia masih pandemi aja deh. Pandemi langsung. Gitu Ya. ya. Nah, ini juga bisa jadi solusi buat mereka. Ya, karena kita juga punya produk single premium, artinya bayar sekali aja udah cukup. Ya, kalau tahun depan ada rezeki lagi, ya tambah lagi, polis baru lagi, bayar sekali lagi, bisa seperti itu. Ya, kemudian berapa lama Anda ingin di cover? Ya, saran saya kalau untuk asuransi jiwa ya selama mungkin. Karena itu kami ciptakan produk ini hingga 108 tahun. Ya, orang paling tua yang saya pernah kenal itu 106 tahun. Ya, masih hidup sekarang, ibu dari salah satu teman saya gitu ya. Masih ada 106 ya. Dan ini bisa covernya cukup besar kan. Ya, sampai dengan usia 108 juga. Jadi perlu tentukan juga kita mau sampai berapa. Minimum yang harus kita cover adalah sampai usia anak kita selesai kuliah. Sehingga tidak ada lagi kewajiban kita untuk menyekolahkan dia. Anak ini sudah bisa berdiri sendiri nantinya. Ya, itu sih sebenarnya yang ini. Kemudian lainnya apakah kita ingin bayar tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, bulanan. Bulanan pun nggak apa-apa, ringan, mudah. Dan itu yang kami tawarkan, bahwa dengan warisan 108 ini kita bisa mudah memutuskan, mudah mendapatkannya, dan mudah membayar kontribusinya. Penting nggak sih Pak untuk melihat profil perusahaan asuransinya? Oh, sangat penting. Ya, sangat penting. Ya, kita perlu lihat perusahaan asuransi ini memiliki komitmen sejauh apa. Ya. Nah, Afris kebetulan, ya bukan kebetulan sih, ya memang sudah takdirnya. Kita tahun ini sudah tahun ke-47 tahun kita. Wow, ya. sudah hampir 50 Ya, tahun bahkan ya. pendiri kita Bapak Hari Harmaindiah itu diangkat sebagai Bapak Asuransi Indonesia. Jadi memang penting juga ya untuk melihat profil perusahaannya. Penting, Ya, Pak, ya? selain jenis produknya juga. Oke, Pak Khalif mungkin ada tips nih bagaimana masyarakat kita tuh untuk bisa memilih asuransi. Ya, jadi asuransi syariah itu seperti tadi Pak Norman sudah sampaikan, yang pertama pastikan dulu berapa kebutuhan kita, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan juga bahwa perusahaan yang menyediakan produk itu benar-benar komplain dengan aturan syariah. Nah, kami dari Afris memastikan bahwa produk yang kami sediakan ini adalah produk yang sesuai dengan prinsip syariah, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan embel-embel syariah. Satu hal yang perlu saya tambahkan tadi terkait juga dengan warisan ya. Selama ini orang mempersepsikan namanya warisan itu adalah harta. Ya. Padahal bukan hanya itu. Utang itu juga warisan. Iya, benar juga tuh. Malah lebih parahnya lagi, ketika saat, keluarga ya, anak istri diwariskan utang, dia nggak bisa nolak. Nah, jadi permasalahan adalah pada saat, mohon maaf nih, kita punya usaha gitu ya, kemudian tiba-tiba kita ditagih dengan berpulang, kita nggak menyiapkan warisan untuk menyelesaikan utang-utang kita, maka itu akan menjadi masalah bagi anak istri kita. Ya. Nah, jadi produk warisan 108 ini juga bisa membantu kita, nih, terutama mungkin yang kepala keluarganya adalah pengusaha yang mungkin pada saat berusaha punya utang piutang gitu lah. Nah, salah satu backup agar tercipta ketenangan bagi keluarga, bagi ahli waris adalah menyiapkan warisan untuk bisa menyelesaikan utang-utang tersebut. Iya. Kalau takdir terjadi.
Iya, saya kebayangnya mungkin saya dan suami begitu ya Pak ya. Ya pasti semua dari kita kan pasti akan berpulang ya. Betul. Suatu saat suami saya tutup usia, saya dan anak-anak pasti harus memikirkan nih bagaimana kehidupan kita ke depannya. Betul. Dan seperti yang Pak Kholik bilang tadi, kalau misalnya suami punya usaha, saya rasa utang itu sudah bukan sesuatu yang aneh atau tabu begitu ya. Utang usaha itu pasti ada gitu. Nah, ini mungkin jadi solusinya ya Pak. Betul. Betul. Oke, ini keren banget sih. Saya kebayang ibu-ibu di luar sana mungkin jadi lebih secure kalau misalnya ditinggal suami, mereka jadi lebih bisa merencanakan kehidupan mereka ke depannya seperti apa. Iya, menciptakan peace of mind. Peace of mind. Benar sekali. Ibu-ibu kalau punya kebiasaan ibu-ibu nih ya. Iya. Kalau ditawarin asuransi, waduh. Nanti kalau suami saya ambil asuransi, gaya hidup saya berkurang. Padahal yang harus dipikirkan adalah memikirkan untuk melestarikan gaya hidup itu kalaupun suami sampai meninggal. Produk kami ini sangat sederhana. Jadi buat siapapun yang ingin berpartisipasi gitu ya, mempunyai produk warisan 108 ini, itu gampang sekali ngertinya. Karena 5 menit dijelaskan simple. Ini produk yang sangat simple dan sangat mudah untuk diterima, sangat mudah untuk dimiliki. Oke, baik. Ini kayaknya kalau dari tadi kita ngobrol, saya juga berpikir sangat cocok untuk ibu-ibu rumah tangga ya Pak ya? Iya. Ya. Yang mungkin suaminya menjadi pencari nafkah satu-satunya gitu ya. Namun karena ini murah, dia bisa ambil dua-duanya. Suami dan istri. Juga. Ya, jangan salah, ibu rumah tangga itu pekerjaannya mahal. Betul, iya. Mahal banget, ya. Banyak Cuma sekali nggak digaji di rumah. Iya, waktunya para suami untuk membelikan asuransi untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Kado pernikahan itu sebenarnya. Kado pernikahan juga luar biasa. Terima kasih. Tapi tetap pemegang polis. Pemegang polis saya. Istri. Oke, nanti sampai di rumah saya akan langsung iming-imingin suami saya nih kayaknya. Terima kasih Pak Nurmansyah dan juga Pak Abdul Kholik atas perbincangan di polling hari ini. Luar biasa, ini menurut saya bisa membuka mata bagaimana masyarakat Indonesia untuk bisa merencanakan keuangan keluarga mereka, ataupun seperti yang Pak Kholik sampaikan tadi, ini bisa digunakan untuk kebaikan-kebaikan lainnya, seperti ke lembaga sosial ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Thank you, Laura. Thank you, Laura. Terima kasih. Kita ketemu lagi lain waktu ya untuk bahas mungkin asuransi-asuransi yang lainnya. Dengan senang hati. Terima kasih. Dan sahabat Kompas TV, itulah perbincangan kita hari ini. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik lagi untuk sahabat Kompas TV terkait dengan asuransi jiwa atau asuransi warisan 108 ini. Kita akan ketemu lagi di polling selanjutnya. Saya Laura Elvina, pamit undur diri. Sampai jumpa.